Jumpa lagi di rempah-rempah, masak apapun jadi sedap. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam buat para bunda dimanapun berada. Berikan masak kali ini sudah menggoreng-goreng, dan apakah itu? Inilah potato bites. Jajanan ini yang pasti sehat dan disenangi sama anak-anak bunda. Itu bahan-bahannya ya bun. Sekarang pertama-tama kita harus potong-potong daun bawang dahulu. Sekali lagi buat para bunda dimanapun berada, kalau ingin menyampaikan kritik, saran, atau mungkin ingin berbagi resep dengan kita yang nanti insya Allah akan kita review ya, supaya nanti kita bisa masak sama-sama di sini ya. Baiklah, daun bawang sudah mulai selesai. Sekarang waktunya kita untuk potong bahan berikutnya, yaitu wortel. Kita potong bentuk dadu aja ya bun, dadu kecil-kecil. Jadi camilan ini selain mengenyangkan, juga kaya akan nutrisi. Kok bisa kenyang? Iya, karena jagungnya itu sudah mengandung karbohidrat. Belum lagi bahan utamanya dari kentang itu juga sudah jelas salah satu bahan pokok ya bun. Kemudian ditambahkan dengan sayur mayur, ada wortel, kemudian ada daun bawang. Pastinya enak dan bergizi. Nggak terasa wortelnya sudah selesai dipotong-potong. Sekarang lanjut kita ke proses selanjutnya ya bunda, yaitu kita harus merebus kentang ya. Jadi ini kentang sebelumnya sudah dikupas dan direbus supaya lembek, karena kita harus menghaluskan atau melumatkan kentang ini. Cara menghaluskannya bisa menggunakan ulekan seperti yang kita lakukan saat ini, atau bisa juga menggunakan garpu. Yang jelas kita gunakan alat yang ada saja di rumah ya bun. Yang paling jelas lagi, kalau masak bersama rempah-rempah itu anti ribet dan juga anti mahal. Jadi semua bunda pasti bisa masak di rumah. Nah, ini sepertinya kentang sudah mulai lumat semua atau sudah mulai halus ya. Jadi kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya. Oh ya, buat bunda yang bertanya mungkin kenapa sih tuh ulekan kok dikasih kresek dahulu, kok dikasih plastik ya buat menghaluskan kentang? Iya, supaya kentang kita itu tidak bau sambal bun. Sekarang saatnya memasukkan jagung pipil. Nah, kalau jagung pipil sudah masuk, kemudian akan disusul dengan bahan selanjutnya, yaitu daun bawang. Silakan masuk. Kalau potongan daun bawang sudah masuk, kini giliran bahan yang berwarna merah, yaitu wortel. Jadi buat para bunda yang putra-putrinya sulit sekali untuk diajak makan sayur, bisa banget pakai alternatif masakan yang mengandung sayuran. Jadi mereka makan sayur tanpa terlihat langsung fisik sayurnya. Sekarang tambahkan lada dan juga sentuhan cengkeh, ditambah garam. Lanjut, setelah itu bahan berikutnya yang masuk, tapi sebentar ada baiknya kita aduk-aduk dulu ya bunda. Camilan ini bisa juga jadi ide untuk bekal anak ke sekolah bunda. Supaya lebih cepat, ada baiknya sayuran seperti wortel, daun bawang itu sudah dipotong ketika malam hari ya bun, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi esok bunda hanya tinggal mencampur bahan dan menggorengnya. Nah, kalau sekiranya dirasa sudah merata seperti ini,
Saatnya bahan yang lain masuk. Sebentar, itu ada sisa garam, kita masukkan juga, yaitu adalah tepung maizena yang masuk ya bun. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau komentar apapun, saran, boleh banget ya bun ditambahkan di kolom komentar. Nah, ketika tepung maizena sudah masuk seperti ini, artinya kita perlu aduk-aduk lagi. Oke, jadi kalau boleh saran, segala jenis tepung, entah itu tepung terigu, tepung maizena, tepung tapioka, itu ada baiknya kita untuk selalu ada stok di rumah ya bun. Jadi mudah kalau kita mau berkreasi membuat makanan, masakan apapun, ada bahan utamanya. Nah, setelah itu kita pecahkan telur untuk kemudian dicampurkan ke adonan. Oke, telurnya satu aja cukup ya bunda. Jadi kita itu mengajak para bunda untuk sama-sama memasak satu bahan-bahan yang mudah, dua bahan-bahan yang murah, dan tiga bahan-bahan yang simple tapi tetap bergizi dan juga enak rasanya. Baiklah, adonan sudah hampir selesai. Ini terakhir, nanti kita harus panaskan minyak dulu ya bun. Yang suka gorengan pasti nggak akan menolak menu yang ini. Tapi memang di antara kita kan rata-rata memang pada suka gorengan ya bun ya. Baiklah, kalau sudah seperti ini teksturnya, tinggal kita masukkan minyak supaya dia tidak lengket. Aduk-aduk kembali, kemudian masukkan ke dalam piping bag. Nah, seperti ini bun, jadi kita nggak repot untuk mencetaknya. Kalau semua adonan sudah masuk ke dalam piping bag, jangan lupa kita tutup untuk kemudian bisa kita goreng dari ujungnya. Kurang lebih seperti ini ya bunda. Nah, kita goreng awal-awal kita coba pakai gunting, tapi karena tidak memungkinkan, lebih baik ya langsung saja ya kita tekan dari piping bagnya langsung ke minyak panas seperti ini. Nah, lakukan secara berulang ya bun. Mudah bukan? Nah, terlihat cantik sekali ya bun, dan menggoda pastinya. Sekali lagi, buat para bunda yang ingin menyampaikan kritik, saran, atau mungkin berbagi resep, bisa banget ditambahkan ke kolom komentar ya bunda. Nah, kalau sudah seperti ini, angkat dan tiriskan. Saatnya plating. Disajikan selagi hangat. Wow, enak sekali. Kalau sudah seperti ini, ada baiknya kita rapikan dulu ya. Kemudian kita tambahkan pasangannya. Ini dia sausnya, saus asam manis, saus sambal. Ini dia, selamat mencoba.